Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan masuk ke materi akun dalam akuntansi. Nah, di sini dijelaskan untuk pengertian akun. Akun adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat merubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, di sini ada kode akun. Kode akun ini dan kalau kode akun ini nanti kita gunakan pada waktu kita membuat buku besar atau mencatat ke buku besar. Nah, untuk perkiraan akun atau ada juga yang menyebut ini adalah nama-nama akun. Nah, pada waktu nama-nama akun atau perkiraan akun ini akan digunakan pada waktu kita menyusun jurnal umum dan sampai ke laporan keuangan. Nah, nanti bisa kalian baca dari rangkuman ini dari nama-nama dan nomor akunnya. Nah, di sini pertama saya akan membahas mengenai penggolongan akun dalam akuntansi. Digolongkan itu atau dikelompokkan menjadi dalam dua kelompok. Yang pertama itu adalah akun real atau akun dalam neraca. Akun real disebut juga akun neraca yang sifatnya permanen. Artinya tetap berkelanjutan dari satu periode pembukuan ke periode pembukuan berikutnya. Nah, akun yang termasuk akun real itu adalah akun-akun yang ada di neraca, yaitu ada harta, kemudian ada utang atau kewajiban, dan ada modal. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah harta, atau ada juga yang menyebut aktiva, ada juga yang menyebut aset. Di sini harta atau aktiva adalah setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Atau dengan kata lain, aktiva adalah sumber-sumber ekonomis yang dimiliki perusahaan dan masih akan mendapatkan atau mendatangkan manfaat di kemudian hari. Nah, untuk penggolongan harta, ini ada harta lancar. Nah, yang termasuk harta lancar di sini dijelaskan adalah harta yang tingkat likuidasinya tinggi, artinya harta tersebut dapat dengan segera berubah dalam waktu kurang dari 1 tahun atau kekayaan lainnya yang dapat dicairkan menjadi uang tunai serta habis dipakai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, itu yang dinamakan harta lancar. Jadi hartanya memiliki tingkat likuidasi yang tinggi. Artinya dia bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai, kemudian dalam waktu 1 tahun itu bisa berubah nominalnya, kurang dari 1 tahun. Nah, untuk harta lancar di sini contohnya ada kas. Kas adalah jumlah uang tunai yang tersedia di tangan atau di bank yang dicairkan menjadi uang tunai atau habis dipakai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini contohnya yang merupakan kas itu ada uang tunai, ada cek, dan ada giro. Tuh. Kalau deposito itu tidak termasuk dalam bentuk kas. Kemudian selain kas juga ada surat-surat berharga. Adalah saham atau obligasi yang dimiliki perusahaan dan setiap saat siap diperjualbelikan. Nah, di sini yang merupakan surat berharga itu adalah saham dan obligasi. Kemudian piutang wesel adalah piutang wesel juga ada yang menyebutnya sebagai wesel tagih. Adalah hak tagih atas janji tertulis yang menyatakan sanggup untuk membayar pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Kemudian ada juga piutang usaha atau piutang dagang. Adalah tagihan kepada pihak lain. Tagihan ini timbul akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Kemudian ada persediaan barang dagang. Adalah jumlah barang
yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mencari laba. Nah, maksudnya di sini kita kalau perusahaan dagang itu kan kita menyetok barang-barang yang untuk kita jual atau kita perdagangkan. Nah, itu dinamakan persediaan barang dagang. Kemudian ada persediaan barang. Adalah sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dipakai dalam kegiatan usaha. Nah, beda persediaan barang dagang berarti adalah barang-barang yang akan kita jual. Nah, kalau persediaan barang itu adalah barang-barang yang kita miliki untuk menunjang produksi dari perusahaan kita. Nah, di sini ada ciri utama dari persediaan barang adalah perlengkapan ini proses pemakaiannya sekaligus habis atau tidak sekaligus habis dan diperkirakan masa penggunaannya relatif singkat, kurang dari 1 tahun. Nah, yang merupakan persediaan barang itu ada perlengkapan toko, misalkan ada kertas, ada plastik, ada pembungkus. Nah, kita ambil contoh misalkan tadi pada suatu perusahaan dagang, berarti kan contohnya itu toko. Nah, dalam toko tersebut pasti ada barang-barang yang akan dijual kepada konsumen atau kepada pembeli. Nah, barang-barang yang akan dijual itu dinamakan persediaan barang dagangan. Nah, dalam proses penjualan barang tersebut, kita kan membutuhkan kertas, misalkan untuk nota, kemudian ada pembungkus, ada plastik, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan sebagai persediaan barang. Jadi persediaan barang itu adalah pendukung atau barang-barang yang digunakan untuk proses dalam berjalannya suatu perusahaan tersebut. Itu. Nah, di sini juga ada beban dibayar di muka. Adalah beban yang dikeluarkan tetapi belum dianggap sebagai beban selama hasil yang diperoleh dari pengeluaran beban tersebut belum dimanfaatkan atau dikonsumsi. Misalkan asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, kita bahas yang misalkan sewa dibayar di muka. Misalkan saya punya perusahaan dagang, saya punya toko. Nah, toko saya ternyata rukonya masih nyewa. Nah, biasanya saya menyewa ruko itu pasti membayarnya bukan per bulan, tapi biasanya 1 tahun ke depan. Nah, itu yang dinamakan beban dibayar di muka. Jadi, sewanya itu sudah saya bayarkan selama 1 tahun, tapi di awal bayarannya. Nah, itu dinamakan sewa dibayar di muka. Sama halnya dengan asuransi. Misalkan saya mau mengasuransikan diri saya akan membayar dari awal, walaupun belum saya gunakan, tetapi saya sudah wajib untuk membayarnya. Itu dinamakan asuransi dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan. Di sini pendapatan yang masih harus diterima adalah suatu pengorbanan berupa jasa yang waktunya sudah berlalu tetapi imbalan atau balas jasanya belum diterima. Misalnya bunga yang masih harus diterima, sewa yang masih harus diterima, dan ini maksudnya untuk pendapatan itu diterima harus diterima itu maksudnya kita misalkan sudah menyelesaikan, misalkan saya jasa itu kan perusahaan yang memberikan pelayanan. Misalkan saya mempunyai usaha penjahit. Nah, penjahit itu kan merupakan perusahaan jasa. Nah, saya sudah menjahitnya. Misalkan menjahit baju. Tetapi orang tersebut belum membayar. Padahal saya sudah selesai untuk menjahitnya. Nah, itu yang dinamakan pendapatan yang masih harus diterima. Jadi, saya sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi saya belum menerima imbalannya atau balas jasanya. Kemudian, selain harta lancar, di sini juga ada harta investasi. Nah, atau dikatakan juga ada yang menyebutkan investasi jangka panjang. Nah, harta investasi adalah
Penanaman modal dalam jangka panjang. Nah, kalau yang dikatakan jangka panjang itu lebih dari 1 tahun terhadap perusahaan lain. Jadi kita berinvestasi. Jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini misalnya ada investasi dalam saham, investasi dalam obligasi dan surat berharga lainnya. Kemudian ada investasi dalam bentuk dana yang akan digunakan pada masa mendatang. Kemudian ada investasi dalam bentuk aktiva lain, contohnya ada tanah. Kemudian ada rencana penggunaan di masa yang akan datang. Nah, maksudnya di sini investasi itu bisa dalam bentuk uang tunai untuk membeli saham tersebut, bisa juga dalam bentuk tanah atau barang-barang. Nah, selain harta investasi, harta lancar, di sini juga ada harta tetap berwujud. Adalah harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk operasional usaha. Sifat pemakaiannya relatif tetap dan jangka waktu pemakaiannya tahan lama atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu jadi kita harus ingat harta tetap itu sifatnya relatif tetap, tidak berubah, kemudian pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada peralatan contohnya. Nah, peralatan itu apa sih? Peralatan adalah harta yang digunakan untuk operasional perusahaan yang manfaat pemakaiannya relatif tahan lama dan biasanya terdiri dari berbagai jenis barang. Nah, ini namanya peralatan. Jadi kalau peralatan kan misalkan contohnya mesin. Nah, mesin itu kan pasti penggunaannya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, bentuk mesin ya sama-sama saja, mau sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, pasti bentuknya tetap sama. Yang kedua ada bangunan. Adalah bangunan yang siap digunakan untuk operasional usaha. Nah, berarti gedungnya. Kemudian yang ketiga ada akumulasi penyusutan harta tetap. Adalah pengelompokan nilai penyusutan aktiva tetap akibat manfaatnya berkurang setiap kali digunakan. Nah, maksudnya di sini setiap peralatan itu pasti ada masa jangka waktu pemakaiannya. Misalkan saja saya punya mesin fotokopi. Nah, ada kalanya mesin fotokopi itu pasti digunakan misalkan hanya bisa tahan 10 tahun. Nah, nanti setiap tahunnya pasti akan berkurang. Contohnya saja gini, misalkan mesin fotokopi pertama saya beli baru, dia bisa kerja 1 hari itu bisa menghasilkan fotokopi 1000, misalkan 1000 fotokopi. Nah, begitu sudah 1 tahun, itu tidak mungkin bisa menghasilkan 1000 fotokopi. Pasti akan berkurang. Dan harganya jika dijual juga akan berkurang. Yang itu dinamakan akumulasi penyusutan harta tetap. Jadi makin lama itu harga peralatan tersebut itu akan berkurang. Contohnya saja bangunan lah. Bangunan pertama didirikan, mungkin bangunan tersebut akan dihargai seharga 100 juta. Tapi setelah 5 tahun pasti kan ada kerusakan. Nah, pasti harga bangunan tersebut akan berkurang. Itu yang dinamakan akumulasi penyusutan harta tetap. Kemudian yang keempat ada tanah. Adalah tanah tempat usaha. Nah, tanah ini misalkan untuk atasnya dibangun bangunan. Gitu. Yang kelima ada perabotan dan perlengkapan. Nah, tadi misalkan saya punya toko, pasti ada perabotan dan perlengkapan yang saya butuhkan, misalkan etalase dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada peralatan lainnya serta hak atas tanah ataupun sumber-sumber lainnya. Tuh. Nah, selain harta, tadi ada harta lancar, ada harta investasi, ada harta tetap berwujud, kita sekarang adalah membahas mengenai harta tetap tidak berwujud. Nah, di sini pengertiannya adalah aktiva yang tidak memiliki bentuk dan wujud fisik, tetapi memiliki nilai yang dicerminkan oleh hak atau hak istimewa atau posisi yang menguatkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Aktiva tidak berwujud ini digunakan oleh perusahaan
dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan perusahaan serta memiliki masa manfaat yang relatif permanen atau tetap. Berdasarkan masa manfaatnya, aktiva ini diklasifikasikan menjadi dua. Itu ada aktiva. Ada aktiva yang tidak berwujud, yang masa manfaatnya dibatasi oleh undang-undang atau peraturan pemerintah atau oleh sifat aktiva itu sendiri. Nah, di sini ada hak paten. Hak paten adalah hak untuk memproduksi atau mengadakan suatu penemuan agar memberikan penghasilan bagi pemilik hak. Kemudian ada hak cipta, adalah hak yang diberikan kepada seseorang karena menciptakan sesuatu yang belum dikenal sebelumnya. Yang terakhir ada hak monopoli. Suatu usaha atau franchise adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan untuk menggunakan barang atau nama pemberian hak. Nih. Nah, untuk hak-hak ini ada hak paten, hak cipta, dan hak monopoli. Ini diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah. Tuh, jadi hak ini tidak bisa digunakan semena-mena. Kemudian yang kedua, ada aktiva yang tidak berwujud, yang masa manfaatnya tidak terbatas. Itu ada goodwill. Goodwill adalah nama baik perusahaan yang merupakan suatu kelebihan untuk memperoleh keuntungan atau laba lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, goodwill ini itu hampir sama dengan istilah di kita, misalkan perusahaan tersebut mendapatkan prestasi karena dia selalu mengalami keuntungan yang maksimal atau keuntungannya dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan cepat. Nah, itu dia akan mendapatkan goodwill atau nama baik dari perusahaan tersebut. Kemudian ada merek dagang, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau seseorang untuk menggunakan suatu merek tertentu yang dilindungi hukum. Nah, itu ada merek dagang. Banyak merek dagang, contohnya misalkan ada Jarum Super, kemudian ada Unilever, seperti itu. Kemudian berikutnya ada harta lain-lain. Adalah harta tetap perusahaan yang belum atau tidak digunakan dalam operasional perusahaan, antara lain itu ada pembelian tanah untuk cadangan perusahaan dan bangunan yang masih dalam proses. Nah, itu contoh dari harta. Jadi harta itu ada 5 jenis. Ada harta lancar, kemudian harta investasi, harta tetap berwujud, ada harta tetap tidak berwujud, dan ada harta lain-lain. Nah, itu nanti silahkan dirangkum contoh penjelasan dari macam-macam harta ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai kewajiban atau hutang. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Nanti bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.